Banyak yang salah paham di antara kita bahwa perang agama itu disamakan dengan perang ideologi. Padahal itu berbeda. Di mana letak bedanya? Ideologi adalah hasil pemikiran manusia, sedangkan agama adalah tuntunan dari Allah Tuhan semesta alam. Tapi agama bisa dijadikan ideologi, sedangkan ideologi tidak bisa dijadikan agama. Perang ideologi tidak bisa disebut sebagai perang agama, tetapi perang agama otomatis bisa dijadikan sebagai perang ideologi. Iran Islam bersekutu dengan Rusia. Rusia mayoritas Kristen. Kemudian bersekutu juga dengan Cina. Cina mayoritas komunis. Bersekutu dengan Korea Utara. Korea Utara komunis. Israel Yahudi bersekutu dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat Kristen. Bersekutu juga dengan semua negara Eropa, NATO. Mayoritas Kristen. Yang menjadi pertanyaan sekarang, perang yang terjadi antara Iran dan Israel, apakah dapat dikategorikan sebagai perang agama? Untuk bisa menentukan apakah itu dikategorikan sebagai perang agama atau tidak, kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tetapi harus dilihat dari seluruh aspek yang menyebabkan terjadinya perang itu secara menyeluruh dan kompleks. Baik dari segi ideologi mereka, sejarah ideologi mereka, kemudian juga geologi, politik, ekonomi, persenjataan, dan lain sebagainya. Sekarang kita cermati sejarah ideologi kedua bangsa yang sedang bertikai, Iran dan Israel. Kita mulai dari sejarah ideologi Israel terlebih dahulu. Tapi tidak akan kita bahas terlalu jauh dari awal, karena mungkin kita sudah paham tentang asal mula agama Yahudi, ideologi Yahudi dan kaum Israel. Kita mulai semenjak kedatangan Zionis di Israel. Perlu Anda pahami bahwa Zionis itu beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu belum tentu Zionis, tapi Zionis itu pasti Yahudi. Artinya tidak semua orang Yahudi yang ada di Israel maupun di seluruh dunia itu Zionis. Zionis adalah gerakan dalam Yahudi yang ingin menghancurkan agama Islam dan ingin menguasai dunia. Zionis ini dipelopori oleh Theodor Herzl. Dia membangun dengan aluran politik, dengan tujuan pertamanya adalah untuk mengambil sebidang tanah di Palestina. Tapi rencana ini gagal, karena pada waktu itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II. Tapi Theodor Herzl tidak putus asa. Kemudian dia membangun komunikasi politik dengan seluruh penguasa yang memiliki dana
dari kalangan konglomerat Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk membentuk Yahudi State, membentuk negara Yahudi. Dan ini berhasil. Mereka berhasil. Apa buktinya? Zionis ini berhasil mencaplok tanah Palestina yang sampai saat sekarang ini sudah menjadi negara Israel yang ditempati sekarang. Kemudian yang perlu kita pahami, walaupun negara ini adalah negara Yahudi, tapi Zionis ini menginginkan agamanya nanti adalah agama Abraham religion, agama Ibrani, agamanya Nabi Ibrahim. Dan Zionis ini menginginkan semua agama, Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, itu keinginan mereka berada di bawah naungan agama Ibrani ini. Inilah ambisi Zionis, menguasai agama terlebih dahulu, baru kemudian dia akan menguasai dunia. Ini ambisi mereka dalam rangka menguasai dunia. Termasuk berambisi menguasai Masjidil Aqsa, Yerusalem. Karena daerah ini diyakini sebagai daerah sentral yang berpengaruh terhadap perkembangan agama samawi, Islam, Yahudi, Kristen, dan Ibrani itu sendiri. Ini awal mula Zionis yang berpengaruh di Israel, di Yahudi. Sejarah ideologinya Zionis seperti ini. Nah, sekarang kita akan cermati sejarah ideologi Syiah. Iran, yang notabene Syiah adalah Iran, karena Syiah sebagian besar berada di Iran. Syiah adalah kelompok yang mengklaim bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, itu penerusnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka menganggap Abu Bakar, Omar, dan Utsman adalah para khalifah yang merampas dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Klaim ini terus berkembang hingga menjadi sebuah pemahaman yang disebut dengan pemahaman Syiah. Nah, dari sinilah muncul ideologi baru yang dianut sebagian kaum muslim, yaitu ideologi Syiah. Terus Syiah ini berkembang pesat di Persia. Ya, Persia ya, Iran sekarang, dulu Persia. Perkembangan Syiah di Iran ini mengalahkan Sunni dan Yahudi sehingga menjadi mazhab resmi dan menjadi ideologi resmi di Iran. Nah, ini pada awalnya di Iran ini penganut Sunni dan penganut Syiah itu mula-mula ya cukup berimbang. Yahudi ya ada, tapi minoritas saat itu. Namun sejak kedatangan dinasti Safawiyah, perubahan terjadi. Secara politik, dinasti Safawiyah menguasai pemerintahan. Mereka membuat undang-undang agar semua penduduk Iran, agar semua rakyat Iran itu harus menganut ideologi Syiah.
Sehingga kemudian apa yang terjadi? Muncul ketidakpuasan di kalangan Sunni, yang pada akhirnya Sunni itu memberontak. Maka terjadilah perang saudara antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah di Iran itu. Tapi di sini secara politik, karena Syiah menguasai pemerintahan, Sunni itu kalah. Sunni itu dibantai. Sesama Muslim sendiri dibantai waktu itu. Dan sebagian lain, mereka banyak yang melarikan diri ke Karbala. Karbala, Irak sekarang. Selama dinasti Safawiyah berkuasa, sampai dilanjutkan ke dinasti Pahlavi yang berkuasa di Iran, Syiah dan Yahudi secara politik sebenarnya ini bersekutu. Mereka hidup berdampingan. Walaupun Yahudi minoritas, mereka tidak diganggu di Iran. Persekutuan ini terus berlangsung sampai negara Israel itu berdiri. Bahkan Iran adalah negara Muslim kedua setelah Turki yang mengakui kedaulatan negara Israel. Nah ini, jadi benar-benar bestian mereka pada waktu itu. Sementara Israel berkembang, sahabatnya Iran ini mengalami gejolak dalam negeri, gejolak politik. Ya tentunya masih antara Syiah, mungkin juga ya Sunni juga ada di sana waktu itu. Maka terjadilah revolusi di Iran hingga Reza Pahlavi itu digulingkan pada tahun 1979 1990. Nah, disinilah awal mula permusuhan Iran Israel. Israel tidak terima Reza Pahlavi itu digulingkan. Maka kemudian 2 tahun kemudian Iran itu tidak lagi mengakui legitimasi negara Israel. Hal ini dibuktikan dengan Iran memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan komersial semuanya diputus. Nah, di era inilah menjadi titik balik dari perdamaian dingin menuju permusuhan. Konflik meningkat di antara tahun 1990-an, di mana Presiden Israel waktu itu Yitzhak Rabin menetapkan sikap yang lebih agresif melawan Iran. Sementara di kubu Iran, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad membuat pernyataan peradangan melawan Israel. Faktor lain yang berkontribusi terhadap eskalasi ketegangan antara kedua negara Iran dan Israel adalah adanya pengembangan teknologi nuklir oleh Iran. Yang ini menurut Israel melanggar Begin Doctrine, di mana Israel sudah lama mengkhawatirkan hal ini. Israel juga menuduh pendanaan Iran terhadap kelompok-kelompok Hamas, Hizbullah, Houthi, serta dugaan teroris terhadap serangan kedutaan Israel di Buenos Aires.
serta pengeboman terhadap AMIA pada tahun 1994. Sementara Iran juga menuduh keterlibatan Israel atas kelompok mujahidin rakyat Iran, Jundallah, serta dugaan operasi rahasia yang dilakukan di Iran oleh Israel yang mengakibatkan ledakan dan pembunuhan. Nah, ini ketegangan terus terjadi, saling tuduh, saling tuding, saling menyalahkan, saling curiga mencurigai. Lebih-lebih keberhasilan Iran yang terus berkembang. Walau pada saat itu Iran dalam sanksi Amerika, tapi negara Iran bisa mampu berkembang. Kemajuan dalam persenjataan, teknologi tak terpengaruh oleh sanksi Amerika. Hal ini menyebabkan Israel itu ketakutan. Sehingga ini dibuktikan oleh komentar atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Yossi Cohen, seorang petinggi dari Mossad. Dia menyatakan bahwa selama rezim ini, rezim Ayatullah Ali Khamenei maksudnya, selama rezim ini masih ada dengan atau tanpa kesepakatan nuklir, Iran akan terus tetap menjadi ancaman bagi keamanan Israel. Ini pernyataan dari petinggi Mossad 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2017. Akan tetapi walaupun demikian, untuk menghancurkan rezim Ayatullah Ali Khamenei ini, Zionis tidak langsung dengan agresi militer. Dia terlebih dahulu memperkuat tatanan geologi politiknya di Timur Tengah. Ini berhasil, Israel berhasil. Hampir semua negara Timur Tengah yang berada di sekitar Iran itu berada dalam pengaruh Zionis. Nah, ini buktinya persekutuan sebelumnya yang kuat antar negara Timur Tengah itu hancur, terberai oleh Zionis. Ini dibuktikan dengan tidak berlakunya 7 kesepakatan Timur Tengah. Point the 7 itu tidak berlaku lagi. 7 kesepakatan yang menantang Israel tidak berlaku lagi di sana. Mereka secara diam-diam ada yang bersekutu dengan Israel, ada yang bersahabat.